Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kami menyuguhkan khutbah Jumat tentang penghujung tahun 2021, khutbah Jumat tentang tahun baru 2022. Untuk isi teks khutbahnya bisa didownload lewat link deskripsi video ini. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan like, comment, and share video ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azimul karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kunna yabibil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa kita semua akan selamat di dunia dan akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita saat ini berada di bulan Desember yang merupakan penghujung tahun 2021 Masehi. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi, yaitu tahun 2022. Sudah menjadi tradisi di lingkungan kita bahwa setiap pergantian malam tahun baru kebanyakan orang merayakan dengan pesta, bersenang-senang atau lainnya. Sebagai umat muslim, tentu kita harus tahu batasan-batasan yang harus dilakukan agar apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho Allah. Berkaitan dengan tahun baru Masehi 2022 yang akan datang, kami mengingatkan diri kami sendiri dan kaum muslimin semuanya agar mensikapi pergantian malam tahun baru sebagaimana pergantian malam yang lainnya. Kita perlu menyadari bahwa pergantian tahun itu justru menjadi tanda yang jelas telah semakin berkurangnya umur kita dan semakin dekatnya kita menuju ajal. Namun kita tetap diminta untuk menatap hari esok dengan sikap optimis bahwa Allah Ta'ala akan menolong kita dengan rahmatnya untuk mampu menjalankan tugas-tugas dalam hidup, menuntaskan segala tanggung jawab, dan menyelesaikan segala problema yang kita hadapi. Hadirin rahimakumullah, satupun tidak ada ajaran Islam yang meminta agar umat muslim merayakan tahun baru Masehi. Yang ada dalam Islam yaitu hikmah atau perintah di balik tahun baru Islam atau dikenal dengan tahun Hijriah. Pergantian tahun baru Masehi yang kebanyakan orang menyambutnya dengan berpesta foya justru dilarang dalam agama Islam. Larangan itu bukan pada tahun Masehinya, tetapi lebih pada sikap-sikap yang ditunjukkan oleh kebanyakan orang. Sebenarnya banyak alasan mengapa umat Islam tidak dianjurkan berlebihan dalam menyambut tahun baru Masehi. Dua alasan diantaranya yaitu
Alasan pertama, menghambur-hamburkan harta. Merayakan pergantian tahun baru Masehi kebanyakan masuk kategori menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermaslahat. Memang ada yang mencoba melakukan terobosan dengan melakukan hal yang bermanfaat seperti menyelenggarakan nikah masal gratis, bahkan masih ditambah diberi uang, namun yang seperti ini sangat langka. Kebanyakan hanya bersenang-senang semata untuk sesuatu yang tidak diketahui manfaatnya, yaitu pergantian tahun. Padahal kita sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa menghambur-hamburkan harta secara sia-sia itu masuk kategori tabzir, dan tabzir itu merupakan perilaku khas dari setan. Kita diperintah oleh Allah Ta'ala agar tidak mengikuti jejak langkah setan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 21. Allah menyebut para penghambur harta sebagai saudara-saudaranya setan. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Alasan kedua, membuang-buang waktu. Di malam tahun baru, banyak orang sesudah waktu Isya akan bergerak ke tempat-tempat keramaian menunggu datangnya malam pergantian tahun. Sebagian besar menikmati berbagai hiburan dan nongkrong sampai pukul 2 pagi. Sebagian lagi terus berlanjut hingga pagi. Sebagian ada yang melakukan maksiat berat seperti minum khamar dan zina, namun ada yang sekedar ngobrol dan minum-minum hingga pagi. Sekian jam yang hilang tanpa mendapatkan hal yang bermakna kecuali rasa senang. Sebenarnya itu adalah kerugian besar, terutama yang melakukan dosa besar di malam pergantian tahun baru. Allah Ta'ala berfirman, wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. Perlu diingat, sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat berharga. Sungguh betapa ruginya kalau pada waktu yang sangat berharga ini seseorang justru membuang-buangnya secara percuma, apalagi dipakai bermaksiat. Mengenai berharganya waktu sepertiga malam terakhir berikut hadis-hadis yang memberitakannya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil layli la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla layla. Sesungguhnya pada malam hari benar-benar terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan baik terkait urusan dunia maupun akhiratnya bersesuaian dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia minta. Hal ini ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim nomor 757. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah illa as-samaa'i ad-dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berkata, siapa yang berdoa padaku, aku akan mengabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6321 dan Muslim nomor 758. Hadirin rahimakumullah. Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama sikap kita dalam menyambut tahun baru Masehi. Alangkah lebih baik jika kita gunakan momentum ini muhasabah atau introspeksi diri. Mari kita gunakan sebagai pengingat bahwa bergantinya tahun Masehi menjadi pertanda nyata bahwa usia kita berkurang 1 tahun. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bekal apa yang kita sudah persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang bisa menjamin kita hidup sampai hari esok. Astaghfirullahaladzim. Demikianlah khutbah tentang tahun baru yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.